Oke, jadi kisah malam ini dikirim sama aku yang bernama Dela dari Kalimantan Timur. Halo Dela. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami Dela ini terjadi pada tahun 2019 lalu pada saat Dela menjalani tugas magang dari sekolahnya. Jadi ceritanya pada saat kejadian ini Dela masih duduk di kelas 2 SMK. Sekolahnya mengadakan sebuah program magang selama kurang lebih 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan nih. Pada saat itu pihak sekolah membagi siswa-siswinya menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok ini terdiri dari 2 orang aja untuk menjalani magang di tempat yang sama. Nah, pada saat itu Dela dipasangkanlah ini dengan salah satu temannya yang bernama Rosa, perempuan juga. Dan saat itu mereka berdua ini ditugaskan untuk menjalani magang di sebuah studio foto yang terletak di salah satu kota di Kalimantan Timur. By the way, kota tempat magang mereka ini beda lokasi dengan sekolah asal dan juga daerah asalnya si Dela. Setelah mengetahui bahwa mereka ini berdua satu kelompok, Dela pun segera langsung mengajak Rosa untuk pergi ke kota tersebut. Ayolah kita cari kos-kosan, jauh nih dari tempat rumah kita ya kan. Gak mungkin bolak-balik, carilah kos-kosan di sana yang memang tidak jauh dari lokasi magangnya. Ayolah gitu. Tapi entah kenapa mereka jadi ngerasa susah kali nyari kosan di sana. Ada kali sampai 6 kos-kosan kami datangi di sekitar tempat magang tuh penuh semuanya. Mereka terus kan berkeliling sampailah akhirnya mereka menemukan sebuah kos-kosan yang terletak di sebuah gang kecil. Tapi gang kecil tuh nggak begitu jauh dari tempat magang kami Nadia. Masuklah kami dalam gang itu kan. Nah, pada saat melihat kos-kosan itu Dela bertanya, Ros, kayaknya kosan ini boleh lah lokasinya agak terpencil memang, tapi banyak orang jual-jual makanan di luar tadi ku tengok. Yuk kita tanyain aja, siapa tahu masih ada kamar kosong nih, kata si Rosa. Nah pada saat itu juga mereka pun langsung menemui ibu pemilik kos yang kita sebut aja namanya Bu Jum. Dan kebetulan rumah Bu Jum atau si pemilik kos ini berada di samping bangunan kos-kosannya si Wawa. Dan si Bu Jum ini juga punya warung kelontong gitulah di rumahnya. Nah, pada saat pertama kali bertemu nih, Bu Jum pun langsung menyambut mereka berdua dengan sangat ramah. Tapi di balik keramahannya itu, entah kenapa Bu Jum nih nge-screening kami beda kali. Dia ngeliatin kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak gitu ramah sih ramah, tapi ditengok kayak gitu kan agak nggak nyaman gitu. Dia memberikan tatapan menyelidik gitu loh ngapa ibu nih? Ya kan beberapa orang ada yang nggak nyaman kan gitu kan. Sama lah kayak Dela sama Rosa. Biasa aja dong kayak gitu. Tapi meskipun curiga, Dela pun menepis pikiran buruknya dan menganggap bahwa hal itu terjadi karena ibu ini kan baru pertama kali nengok kami gitu kan. Mungkin kami terlalu cantik atau gimana lah gitu. Nah, Dela pun langsung memfokuskan dirinya untuk bertanya seputar kamar kos yang akan ibu ini sewakan. Pada saat itu Bu Jum bilang kalau di kos-kosan saya ini cuman ada satu kamar yang kosong Mbak, itu loh di kamar nomor 3 lantai atas, kata Bu Jum. Dengar itu senanglah mereka. Tapi gegara cuman ada satu kamar kosong,